Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi Gus. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Ini masih di mobil apa sudah nyampe di rumah? Kita menuju ke Jatim ini. Oh Jatim. Mohon izin Kiai, ini saya rekam telepon ini dan juga teman-teman YouTuber di Banyumas lagi kumpul semua kebetulan. Jadi itu kronologinya seperti apa itu Kiai? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya, kalau saya kan lagi ceramah. Ceramah tidak terlalu mengetahui di luar karena acaranya kebetulan saya ceramahnya di dalam masjid. Terus? Jadi ketika tahu ada takbir itu di jalan, ya saya meneruskan ceramah, tapi kemudian sama panitia mungkin untuk suatu hal mic-nya dimatikan. Ya akhirnya saya berhenti dan mengakhiri ceramah. Tetapi ceramahnya memang udah 1 jam kurang sedikit lah. Jadi memang di akhir-akhir ceramah itu. Mematikan mic panitia? Kayaknya panitia demi suatu hal keamanan apa dan sebagainya itu mungkin. Terus setelah itu gimana Kiai? Ya setelah itu kita di ruang tunggu ya, di salah satu ruangan di DKM. Akhirnya itu para keamanan polisi juga pada turun. Akhirnya amankan dan mereka pulang gitu. Banser juga saya lihat di videonya juga ikut mengamankan kan? Banser banyak sekali. Mereka itu mungkin hanya 20 orang. Tetapi karena Banser itu kan pengawalnya Kiai, mereka bisa aja memukul, tapi nggak mau Banser, hanya mengamankan saja. Mereka hanya teriak-teriak dan tidak berani untuk melakukan apapun juga. Cuma kan tidak kondusif. Itu apa di antara teriakan-teriakan yang ada Kiai, suara-suara mereka apa itu yang sempat Kiai pantau itu isinya? Kurang tahu, mungkin karena saya membahas bahwa nasabah alawi terputus mungkin. Saya kurang tahu karena saya tidak turun ke bawah, karena habis ceramah saya langsung dimasukkan oleh panitia ke ruangan khusus itu, ruangan tunggu para tamu ya. Oke. Atau mungkin sempat lihat nggak Kiai atribut mereka pakai seragam atau tidak? Sempat lihat karena memang pintunya terbuka dari tempat saya ceramah, saya lihat ke jauh itu ya mereka pakai peci gitulah. Nah biasanya kan kalau mereka putih-putih itu pakai itu nggak? Enggak, itu pakaian-pakaian biasa. Oh, pakaian-pakaian biasa ya. Oke. Kiai itu acara apa sih itu? Di mana? Acara Maulid di Tambun Selatan dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Tambun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimanapun Anda berada. Ada info terbaru ini sahabat dari Kiai Haji Imaduddin. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi ya, beliau sedang ngaji Mau'idhah Hasanah di suatu acara Maulid Nabi, berada di dalam masjid. Tetapi tiba-tiba ada segerombolan orang, kira-kira ada 20 orang. Nah di situ teriak-teriak membuat rusuh dan ya kemungkinan besar ingin membubarkan pengajian daripada Kiai Haji Imaduddin. Ya tindakan-tindakan seperti ini Masya Allah sangat ngeri sahabat ya. Seolah-olah kebebasan dalam berpikir di Indonesia ini menjadi agak terancam karena orang berpandangan beda, kan tetapi nah seperti itu modelnya. Maka ini menjadi satu PR tersendiri ya buat kita semuanya, kita semua bersama ini, bahwa kesadaran akan keberbedaan, kesadaran akan pandangan yang berbeda itu masih belum bisa dimiliki secara penuh ya. Jadi kita ini masih sering sekali menganggap satu pendapat, kemudian menganggap pendapat yang lain itu sebagai kesalahan yang kemudian itu harus dihentikan entah bagaimanapun caranya. Nah ini sangat tidak etis, sangat tidak elok, sangat tidak bagus untuk kebinekaan kita. Karena nanti pada akhirnya yang ada adalah ya udur-uduran seperti itu sahabat ya. Maka ketika saya melihat bagaimana Kiai Haji Imaduddin
menceritakan kejadian itu yang disampaikan kepada KBN Nusantara, sahabat ya. Itu saya ambil dari channel YouTube KBN Nusantara. Untuk lengkapnya sahabat bisa akses ya di link deskripsi, atau sahabat bisa searching sendirilah. Itu sudah banyak pengikutnya. Dan di sini saya ingin membuat satu narasi bahwasanya Kiai Haji Imaduddin di sini sangat-sangat bijak dalam menceritakan kejadian yang terjadi pada malam itu ketika beliau digeruduk tiba-tiba oleh sekitar 20 orang. Informasi dari beliau tidak membuat satu narasi yang provokasi, enggak. Tetapi Kiai Haji Imaduddin di situ ya menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada dan tidak ada embel-embel provokasi ke depannya. Dalam artian Kiai Haji Imaduddin ya memiliki juga satu pandangan bahwa nanti yang menggeruduk itu mungkin tidak sepaham dengan penelitian Kiai Haji Imaduddin selama ini terkait tentang nasab. Akan tetapi beliau tidak kemudian menggebu-gebu ya biasa saja, santai, dari nadanya juga santai. Maka dari itu yang perlu menjadi PR di sini adalah bagaimana agar kita di sekeliling kita, di tempat-tempat kita ini bisa dengan terbuka menjalani kehidupan dengan keberbedaan. Karena gini sahabat ya, kenapa perbedaan ini harus kita terima? Karena pada dasarnya ini kan kalau perbedaan kan sebuah keniscayaan ya kan, sebuah keniscayaan. Dan ketika kita berbicara mengenai pendapat ini kan setiap orang dia akan memiliki pendapatnya berdasarkan apa yang dia ketahui dan berdasarkan data yang ia ketahui juga. Maka akan sulit ketika orang ini harus dipaksa memiliki pendapat yang sama. Sedangkan pengalaman orang, itu kan berbeda-beda. Seperti yang terjadi di dalam penelitian dunia psikologi, sahabat ya. Ada penelitian yang menyebutkan bahwasanya pemahaman orang atau pendapat orang itu ada 3 hal setidaknya yang paling terkenal. Itu ada 3 hal. 1, berdasarkan pengalaman atau empirisme. Kemudian yang kedua berdasarkan yang dia tahu, artinya berita yang dia tahu. Kalau pengalaman itu contohnya, kamu tidak akan yakin kalau kelapa itu rasanya enak. Kamu tidak akan meyakini itu sebelum kamu mencobanya sendiri. Nah, itu berdasarkan pengalamannya. Kemudian yang kedua berdasarkan pengetahuan atau informasi. Jadi kamu bisa meyakini kelapa itu enak meskipun kamu belum pernah mencobanya, meskipun kamu hanya dikabari oleh orang lain. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga adalah kamu berpendapat, berpemahaman, meyakini sesuatu berdasarkan apa yang banyak dilihat. Jadi ini perpaduan antara nomor 1 dan nomor 2 tadi. Jadi pengalaman dan informasi orang. Ini agak sulit yang ketiga ini, agak jarang juga. Karena ini di sini orangnya pasti sangat teliti sekali. Ketika ada orang bilang, kelapa ini enak, kamu tidak langsung mempercayai, tetapi kamu juga menjajal dan juga mengkonfirmasi dengan pendapat orang lain juga. Nah, inilah proses untuk berpendapat, sahabat. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa tidak bisa manusia itu disamakan, tidak bisa. Ya, maka dari itu kita ini memiliki satu syariat yang kebenarannya sangat mutlak sekali ya, Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk memahami, orang ini perlu berproses, dan disitulah yang harusnya kita mengerti akan sesuatu yang berkaitan tentang itu, sahabat ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dalam menerima apapun yang ada di dunia ini, entah berbeda atau kapan, atau bagaimanapun,
Ya semoga selalu tetap menyayangi, tetap mendoakan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.